PSSI menggelar kongres biasa pada Minggu 28 Mei 2023. Lalu apa yang dihasilkan? Sebenarnya di kongres ini tuh nggak terlalu banyak yang dibahas, meskipun tetap dihadiri voters ya. Sebab agenda kongres kali ini tuh diantaranya adalah peresmian auditor independen. Terus juga penerimaan dan pemberhentian serta perubahan nama dari pengurus PSSI. Dan juga adalah penetapan badan yudisial dan penyempurnaan kode disiplin PSSI. Nah, kalau kita bahas satu-satu, mungkin kalian puyeng ya dan bisa gagal paham. Kami aja harus berulang-ulang tuh mencernanya. Jadi kita singkat-singkat aja ya. Yang pertama, pengesahan tim auditor. PSSI membentuk tim yang nantinya mengaudit seluruh pembukuan PSSI, baik PSSI pusat maupun PSSI daerah. Jadi nantinya semua sistem keuangan PSSI ini akan dibikinkan platform atau sistem tersendiri. Dan tim tersebut buat memastikan uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, tim auditor ini tuh nantinya akan dibentuk setelah tim Ernst & Young ini selesai lakukan audit semua dan susun ulang semua pembukuan PSSI dari 2017 hingga 2022. Ngerti ya sampai sini ya? Lalu yang kedua, penerimaan dan pemberhentian serta perubahan nama dari pengurus PSSI. Intinya sih cuma buat pastiin aja siapa-siapa aja para pengurus Esko PSSI ini. Kalau ada yang mau mundur ya silakan, ada yang mau nyalonin lagi atau perubahan lagi ya silakan. Jadi itu aja sih untuk yang satu ini ya. Dan ternyata tetap ya susunan PSSI tetap sama seperti hasil Kongres KLB lalu. Yang ketiga, penetapan badan yudisial. Ini artinya nantinya PSSI ini memiliki kekuatan hukum ya, dan juga akan mengecek dan mengatur semua kegiatan PSSI, baik itu soal kerjasama dengan timnas lain ataupun pengurus-pengurus PSSI lain pun nantinya dipantau oleh tim yudisial ini. Nah, tim yudisial ini juga yang akan nanti merumuskan dan membuat blueprint atau cetak biru dari pengurus-pengurus PSSI dan tentang rencana-rencana PSSI ke depannya. Yang keempat, penyempurnaan kode disiplin PSSI. Nah, kalau yang ini sih kita belum tahu ya, soalnya belum bisa dijabarkan. Karena kode etik PSSI ini kan harus disusun sedemikian rupa. Tapi kabarnya sih ada beberapa kode etik atau kode disiplin PSSI yang dirubah. Seperti hukuman pada para pelanggar, sanksi dan denda. Juga kode etik atau aturan kode disiplin tentang perwasitan pun kabarnya ada yang dirubah. Nah, kalau udah terbit baru kita akan bahas ya. Yang kelima, persoalan liga dan timnas. Untuk liga sendiri dipastikan Liga 1 resmi pakai VAR dan dimulai di bulan Februari 2024. Dan ternyata 18 stadion yang akan dipasangi VAR. Untuk biaya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Kemudian untuk Liga 2 ini dimulai September 2023 dengan operator liga sementara ini tetap pakai LIB. Selebihnya sih tetap sama ya. Untuk timnas nih, yakni soal kerjasama dengan Jepang dan juga Jerman. Bahkan dalam kerjasama ini sudah ditentukan ya, Direktur Teknik PSSI yang baru ini itu berasal dari Jerman. Yang keenam, soal sponsor. Nah, ini yang unik nih, PSSI sih mengklaim dan menargetkan pemasukan dari sponsor untuk timnas itu per tahun 260 miliar sampai 300 miliar. Dengan begitu PSSI ini bisa mandiri dan nggak lagi ganggu gugat atau istilahnya minta-minta pada klub. Jadi nantinya dengan dana dari para sponsor ini, PSSI ini bisa punya duit sendiri. Ya syukur-syukur duit dari sponsor itu tembus 1 triliun per tahun. Lalu liganya gimana? Liga itu urusannya LIB. LIB itu dan klub. Ya LIB dan klub lah yang nyari sponsor. Nah, kurang lebih gitu deh hasil dari kongres ini. Ya, kalau ada yang kurang ya harap maklum. Soalnya kongres ini tertutup cuy. Kita para pencari berita ini cuma bisa nunggu di luar. Tapi intinya dari hasil kongres ini tuh nggak menentukan atau nggak milih siapa-siapa ya. Cuma buat nyempurnain beberapa program-program PSSI. Ya, kalau ada berita yang update terbaru ya mungkin kita akan upload lagi ya. Oke, kita akan bahas soal VAR yang dibicarakan di kongres ini. Ini akan seru nih. Ternyata para klub, khususnya klub Liga 1 ini, meminta seluruh stadion, yakni 18 stadion di Liga 1 itu dipasangi VAR. PSSI sih cuma senyum-senyum aja. Soalnya kalau PSSI ya udah, PSSI udah datangin VAR,
dan juga teknisinya. Ya kalau soal biaya pemasangan VAR ya itu urusannya kalian LIB dan klub. Menurut pihak PSSI, LIB harus mendiskusikan ini bersama para klub. Emang berapa sih biayanya memasang VAR ini? Menurut orang VAR yang datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu, jika 18 stadion ingin dipasangi VAR, itu total biayanya adalah 100 miliar rupiah. Bisa kurang, bisa lebih ya. Nah, biaya 100 miliar ini yang bikin LIB puyeng cuy. Akhirnya LIB ini ngajak patungan para klub 5,5 miliar per klub buat masang VAR. Tapi ternyata dibalikin sama klub. Para klub ngomong gini, lah kan klub udah ngasih duit musim lalu buat liga, dan klub aja nggak dapat uang subsidi dari LIB. Ya udah pakai duit itu aja dulu, gitu kata para klub. Tapi LIB-nya juga malah bingung, soalnya LIB-nya nggak megang duit sama sekali. Lah terus duit klub yang musim lalu kemana cuy? Juara aja nggak dikasih hadiah. Nah terus duit dari para klub itu kemana ini ya? Terpasti ada yang komen nih, jangan nyalain LIB yang sekarang dong, itu kan kesalahan LIB yang lama. Nggak juga, LIB yang sekarang ini tuh cuma 5% aja yang isinya beda. Selebihnya mah tetap aja sama dengan LIB yang dulu. Jadi secara nggak langsung LIB yang sekarang pun harusnya tahu kemana tuh duit. Jadi soal VAR ini ribet ya. Klub ingin stadionnya dipasangi VAR, PSSI udah mendatangkan VAR, tapi LIB-nya nggak punya duit buat biaya masang VAR dan ngajakin patungan. Repot kan? PSSI-nya pengen maju, tapi yang di bawahnya mencela-mencele. Lalu apa solusinya? PSSI ini menyarankan LIB untuk nyari sponsor. Tujuannya bukan buat bayarin pemasangan VAR ya, tapi buat meringankan biaya pemasangan VAR. Jadi kalau LIB dapat sponsor, klub nggak perlu keluarkan duit sampai 5,5 miliar, ya minimal 1-2 miliar lah. Ini yang bikin LIB tambah puyeng, mau nyari sponsor kemana coba? Sementara LIB nggak punya manajemen marketing atau orang yang ditunjuk sebagai marketing untuk nyari sponsor. Lah kalau di LIB nggak ada yang bisa jadi marketing, terus apa fungsinya para anggota LIB? Cuma nebeng nama dan nyari untung dari LIB? Ya susah lah kalau gitu mah. Makanya kalau kata Erick Thohir, memilih anggota itu jangan cuma dilihat dari mana dia berasal. Bukan cuma dilihat dia punya nama besar atau tidak. Jangan dilihat dia pemilik klub anu atau tidak, tapi lihat kemampuannya. Percuma pilih anggota yang terkenal tapi tidak bisa bekerja. Itu kata Erick Thohir lo ya. Ya emang bener sih, kalau kita lihat susunan LIB ini acak-acakan deh. Dari 8 orang anggota LIB, semuanya ini petinggi klub. Nggak ada satupun yang independen, yang ahli di bidang marketing. Harusnya itu kan disusun dong, yang jadi marketing si Anu, yang jadi pengelola liga si Anu, yang jadi auditor si Anu, baru bener. Ini mah yang ditunjuk itu yang penting punya nama sih, puyeng kan lo. Ya PSSI mah bodoh amat kalau soal biaya, itu mah urusan lo, derita lo. Liga bukan urusan PSSI. PSSI itu cuman memfasilitasi, yang jalanin ya klub sama operator. PSSI udah siapkan dan datangkan VAR, ya terserah klub dan LIB itu mah. Jujur ya kami bilang, ini pendapat kami pribadi. Seandainya saja dari dulu PSSI punya pemimpin kayak yang sekarang, kami pikir Piala Dunia bukan cuma mimpi, tapi sudah jadi kenyataan. Soalnya dengan program dan struktur organisasi dan sistem yang jelas akan memudahkan para pelaku sepak bola dan timnas ini menentukan langkah. Lah ini dari zaman jebot gitu-gitu aja ketumnya, cuma janji-janji doang. Gimana timnas dan liganya mau maju? Kalau aja dari dulu para ketum PSSI-nya kayak yang sekarang ini, yakin saya Liga Indonesia dan timnas Indonesia, bahkan nama sepak bola Indonesia sudah mendunia sekarang. Oke, kita ke berita klub. Persita Tangerang resmi mendapatkan direktur teknik baru, dan bukan kaleng-kaleng lu, Walter Zenga lo. Buat anak zaman now pasti kurang tahu nih siapa Walter Zenga.
Walter Zenga adalah mantan bintang timnas Italia di era tahun 80 sampai 90-an. Dia adalah legenda Inter Milan. Klub terakhir yang dia latih adalah klub New England di MLS. Saat ini Walter Zenga ini berprofesi sebagai direktur teknik Inter Milan Junior. Nah, Persita mendapatkan Zenga ini atas perintah Erick Thohir yang meminta Zenga ini ke Persita Tangerang. Lah, kok cuma Persita sih Pak Erick yang dibantu? Yang lain juga mau dong. Ternyata bukan cuma Persita, tapi sejumlah klub pun kabarnya akan dibantu oleh Erick Thohir, khususnya atau terutama tim-tim memang yang membutuhkan seorang direktur teknik. Seperti Persib Bandung yang kabarnya sulit mencari direktur teknik. Nama Akira Nishino yang sempat dirumorkan akan jadi direktur teknik PSSI kabarnya pun nggak jadi dipakai oleh PSSI. PSSI lebih pilih direktur teknik asal Jerman, yakni dari Frankfurt tepatnya. Nah, Nishino ini pun kabarnya ditawarkan oleh Erick Thohir ke Persib Bandung buat jadi direktur teknik Persib Bandung. Ya itu sih terserah Persib. Kalau sanggup ambil, kalau nggak sanggup ya wes. Lalu soal pemain gimana nih? Nah, kabar terbaru yang kami dapat, Luis Milla ini akhirnya menentukan pilihan. Jadi dua orang asing yang akan dipakai adalah satu Brazil dan satu Spanyol. Dan udah kebuktikan yang Spanyol siapa? Ya, nih satu Brazil ini adalah back dan satu Spanyol adalah midfielder. Dan ternyata satu Spanyolnya adalah Tiron Delfino. Dan ini sudah diumumkan ya oleh Persib ya. Tinggal yang Brazilnya nih. Siapa kira-kira? Ayo. Berarti kalau emang sektor back ini Luis Milla memilih Brazil, tebakan kami salah dong ya soal Hendrik Saborit ya. Nggak apa-apalah. Namanya juga tebakan, bisa iya bisa enggak. Tapi kan ini baru katanya lo ya, yang back ini adalah asal Brazil. Nah sekarang tinggal ditentuin aja nih siapa nih asal Brazil back nih. Tapi ternyata pengumuman Delfino ini tuh bikin salfok sejumlah bobotoh yang gagal fokus. Sebelumnya Persib nulis posisi nomor 10. Langsung dikomentarin para fansnya Persib, Delfino ini pakai nomor 10 di Persib. Terus kalau Delfino pakai nomor 10, makhluk kemana? Makanya baca dong yang teliti. Di situ kan tertulis posisi nomor 10 alias playmaker, bukan pakai nomor 10 ya. Ya kalau makhluk ya tetap di Persib. Cuma kalau masalah nomor itu saya nggak tahu Delfino akan nomor berapa di Persib. Wonderkid abadi Timor Leste, Paulo Gali, fix akan main di Liga 1 musim depan. Kenapa kami bilang Wonderkid abadi? Ya iyalah, setelah Paulo Gali belum ada lagi tuh yang bisa disebut Wonderkid dari Timor Leste. Pemuda berusia 18 tahun ini adalah top scorer Liga Timor Leste musim lalu dengan torehan 18 golnya. Kabarnya klub PSS lah yang beruntung mendapatkan servis dari Paulo Gali ya dengan slot ASEAN-nya ini. Mantap ya, ASEAN tapi rasa Portugal. Nah inilah salah satu calon pemain asing Persis Solo. Dia adalah Francesco Rivera. Pemain asal Meksiko berusia 28 tahun ini berposisi sebagai gelandang serang. Musim lalu main di klub FC Lapis di Kosovo. Torehkan 7 gol dari 33 laga dan 3 assist. Rans Nusantara FC dipastikan mendapatkan tambahan amunisi di lini serang. Dia adalah penyerang muda Borneo FC Rabani Tasnim. Rabani akan diumumkan bersamaan dengan calon pemain asing atau pemain baru lainnya di Rans Nusantara FC awal Juni mendatang. Persela Lamongan kabarnya segera umumkan rekrutan baru lagi. Dia adalah Wildan Syah, mantan pemain Borneo FC dan Persib Bandung. Udah bisa ditebak dong, dengan datangnya Janur, Persela akan rasa Persib. Bagaimana dengan Persija Jakarta? Asing Asia udah, yakni Matsumura. Lalu ASEAN? ASEAN ada nama Rafael Obermain yang kabarnya dibidik. Bahkan di video perkenalan Matsumura, sosok Obermain ini kabarnya yang ada di video tersebut. Kalau bener Obermain yang dipilih, berarti masih ada 3 lagi asing yang bebas nih. Yang pasti bukan Rogi kali ya. Tapi kalau tebakan Mimin sih tetap Babang Rossi, Jesus Imas, dan Fabian Schlusener deh. Ya itu cuma tebakan lo ya.